Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, sekarang kita tiba saatnya untuk merenungkan firman Tuhan yang menjadi evangelium pada Minggu tanggal 15 November 2020. Tolong dengarkan khotbah ini sampai akhir, dan siapa yang suka silahkan subscribe, bunyikan loncengnya, dan bagikan sama kawan-kawan kita agar semakin banyak orang yang diberkati melalui penjelasan-penjelasan yang kita peroleh. Dan siapa yang tidak suka silahkan skip aja, dan kami doakan saudara pada suatu saat juga akan menyukai penjelasan dari firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, damai sejahtera dari Tuhan Jehovah Elohim, Yesus Kristus, Roh Kudus, Tuhan kita yang Maha Esa itu kiranya memenuhi hati, pikiran, dan kehidupan kita selamanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, carahilah pikiran kami dalam merenungkan firman-Mu, sehingga kami memahami tugas-tugas kami sebagai warga negara bangsa kami dalam menuju pembentukan masyarakat yang adil dan makmur, sejahtera, karena itu juga adalah kesejahteraan umat-Mu. Ampuni dosa kami Tuhan, dalam Yesus Kristus kami memohon. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman yang akan kita pelajari, kita akan pahami dan akan kita petik arti serta maknanya untuk kehidupan kita, diambil dari kitab Yeremia pasal 29 ayat 1 sampai 7. Mari kita baca dan camkan apa yang dinasihatkan oleh Nabi Yeremia kepada umat Yehuda dulu, dan dari sana kita akan belajar tentang perlunya bagi umat Tuhan untuk berusaha mewujudkan kesejahteraan bersama, bukan hanya di kalangan sendiri, tetapi juga di kalangan umat manusia, seluruh warga negara bangsa kita. Inilah Yeremia 29 ayat 1 sampai 7. Beginilah surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Jekonia atau Joyakin beserta ibu suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang-tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkiah yang diutus oleh Sidikia Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya, ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan, ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Demikian firman yang akan kita pahami dan petik arti dan maknanya dalam hidup kita. Bisa disambut dengan nyanyian firman-Mu menjadi terang. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dalam kasih agape Yehovah Yesus Kristus Roh Kudus, kasih Tuhan kita yang Maha Esa itu, mari kita ambil satu persatu arti dan makna firman ini untuk kita umat Tuhan zaman now. Yang pertama, Yeremia, nabi yang dipanggil sewaktu masih muda belia, kurang lebih 23 tahun, merupakan seorang nabi yang sangat peduli dan memperhatikan masa depan umat pilihan Tuhan, umat Yehuda.
Dia hidup dan bekerja sewaktu Raja Josia, Raja Joahas yang memerintah 3 bulan itu, Raja Joyakim yang memerintah 609 sampai 558, Raja Joyakin yang memerintah hanya 3 bulan, Raja Zedekiah yang memerintah tahun 597 sampai 586. Mereka semua memerintah di Yerusalem dan Yeremia di Yerusalem bekerja. Sewaktu Josia menjadi raja dalam umur 8 tahun dan sewaktu raja ini berumur 21 tahun dan sudah 13 tahun menjadi raja, Yeremia dipanggil menjadi nabi. Dia anak Imam Hilkia, keturunan Imam Abjatar yang diusir dari Yerusalem ke Anatot. Pada umur 26 tahun, Josia setelah 18 tahun menjadi raja, melakukan reformasi agama Yehuda. Imam Hilkia dan termasuk Nabi Yeremia menjadi penasihat Raja Josia dalam melakukan reformasi itu. 31 tahun Josia menjadi raja tahun 641 sampai 609 sebelum Masehi. Dia mati di Megiddo di pertempuran antara Josia melawan tentara Firaun Neko. Lalu Yehuda dijajah oleh Firaun Mesir. Joahas bin Josia diangkat menjadi raja tahun 609 sebelum Masehi, lalu diturunkan, ditawan ke Mesir dan mati di Mesir. Lalu diganti dengan Eliakim atau alias Joyakim, memerintah 609 sampai 598 sebelum Masehi. Joyakim mati tahun 598 sebelum Nebukadnezar menyerbu Yerusalem. Dia diganti oleh Raja Joyakin atau Jekonia bin Joyakim bin Josia. 3 bulan setelah dia menjadi raja, tahun 597, tentara Nebukadnezar II datang menyerbu Yerusalem untuk menghapus kekuasaan Firaun Mesir atas Yerusalem atau Yehuda. Yerusalem ditaklukkan dan semua harta emas, perak, tembaga, dan harta benda-benda berharga lainnya diangkut ke Babel. Pada tahun 597, Joyakin bersama seluruh pembesarnya menyerah kepada Nebukadnezar II, sehingga mereka semua diangkut ke Babel tanpa disiksa. Menurut saya itu menyerahkan diri karena mematuhi nasihat daripada Nabi Yeremia. Bersama Joyakin dibawa ke Babel ibunda raja, istri-istri raja, pegawai-pegawai istana, orang-orang berkuasa di Yerusalem, Yehuda, seluruh penduduk Yerusalem, semua panglima, semua pahlawan, 10.000 tawanan, semua orang yang gagah perkasa, 7.000 orang, semua tukang dan pandai besi, 1.000 orang. Baca 2 Raja 24 ayat 8 sampai 17. Mereka ini adalah orang-orang yang sempat mengalami reformasi Josia dan dampaknya masih mengisi hidup mereka, walaupun di masa Joahas dan Joyakim reformasi itu tidak bisa berkelanjutan. Orang buangan ini ditempatkan di kota Babel. Kepada mereka inilah Yeremia mengirim surat yang disebut dalam Yeremia 29 ayat 1 sampai 7. Waktu itu pengganti Joyakin, yakni Matanya alias Raja Zedekiah, masih memerintah di Yerusalem. Mengikuti nasihat nabi-nabi palsu yang menyertainya dan tidak mau mendengar nasihat Yeremia, Raja Zedekiah memberontak kepada Nebukadnezar. Sehingga tahun 587-586, tentara Nebukadnezar datang kembali menyerbu ke Yerusalem dan menghancurkan bait suci Salomo, istana-istana raja, dan semua rumah di kota Yerusalem serta tembok Yerusalem diratakan dengan tanah. Tentara Nebukadnezar menawan dan membuang semua penduduk Yerusalem, menangkap Raja Zedekiah, membunuh semua keluarganya di depan matanya, lalu membutakannya dan kemudian membawanya ke Raja Nebukadnezar di Riblah dan membunuh mereka semua di sana. Dengan demikian, yang tersisa dari kaum Yehuda hanyalah yang dibuang ke Babel bersama Raja Joyakin atau Jekonya.
Di zaman raja pengganti Nebukadnezar, Raja Babel, yakni Raja Ewil Merodak atau Awil Marduk, yang memerintah 1 tahun 561 sampai 560 sebelum Masehi, mengasihani Raja Joyakin dan memberi kebebasan kepada Raja Joyakin hidup di luar penjara. Kepada Yoyakin diberi keistimewaan dibanding dengan raja-raja dari bangsa lain yang ditawan di Babel. Dia diberi belanja dari anggaran belanja istana Raja Babel. Itu pertanda bahwa Raja Joyakin dan bangsa Yehuda yang bersama dia mendapat perlakuan baik dari bangsa Babel. Mereka telah dibuang selama 36 tahun waktu itu. Mengapa demikian? Menurut saya karena mereka mematuhi nasihat yang disampaikan Yeremia melalui suratnya tersebut. Mereka ikut membangun Babel dibanding kepada tindakan Nebukadnezar terhadap Zedekia dan rakyat yang bersamanya yang semuanya disiksa dan dibunuh. Itu menunjukkan bahwa bangsa Yehuda yang dibuang bersama Raja Joyakin di Babel berhasil membuat hati Raja Babel simpatik terhadap mereka. Rupanya mereka benar-benar menjadi berkat bagi bangsa Babel. Berbahagia memang hidup bangsa yang melakukan nasihat firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi yang diutus Tuhan dalam keadaan yang bagaimanapun, dalam keadaan merdeka atau sedang terjajah atau sedang terbuang. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Nabi Yeremia tidak menginginkan nasib bangsa Yehuda seperti nasib 10 marga yang ada di Israel Utara, kerajaan Samaria. Yang 10 marga itu dibuang oleh Raja Asyur, Raja asal Manasir V tahun 722 sebelum Masehi ke Mesopotamia, tepatnya ke Halah di tepi sungai Habor di negeri Gosan dan di kota-kota orang Madai. Dan sejak itu mereka hilang dan sampai sekarang sisa-sisanya masih dicari-cari oleh negara Republik Israel yang ada sekarang. Agar bangsa Yehuda yang 3 marga, yaitu Yehuda, Simon, dan sisa suku Lewi yang ada di Yerusalem tidak hilang dan tidak lenyap oleh karena penindasan bangsa-bangsa penjajah mereka, Yeremia menasehati Raja Joyakin menyerah kepada Nebukadnezar II yang datang menyerbu. Sikap Raja Joyakin itu adalah untuk menyelamatkan garda pemerintahannya dan rakyatnya serta kecendekiawan maupun tenaga skill yang bersamanya dan ditawan tanpa kekerasan. Mereka diperlakukan baik dan diperkenankan tinggal di kota Babel yang dapat diduga juga atas pengaruh Daniel dan kawan-kawannya yang berhasil bekerja untuk Raja Nebukadnezar. Orang Yehuda yang sudah di Babel itu terdiri dari imam-imam, tua-tua, nabi-nabi, raja, ibu suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, para tukang, para pandai besi, dan rakyat. Mereka lebih dari 10.000 orang, mungkin mencapai 17.000 orang. Suatu jumlah massa yang harus mengurus diri mereka sendiri, karena mereka orang buangan. Ketahuilah mengurus pengungsi 2.000 orang saja karena bencana alam sekarang ini di Indonesia sangat berat. Apalagi mengurus 17.000 orang yang dibuang ke Babel. Orang-orang Yehuda yang terbuang ini merupakan orang-orang yang potensial, punya skill di bidang teknik dan di bidang agama. Imam-imam dan nabi-nabi itu adalah yang mengalami reformasi Josia, sehingga keagamaan dan iman mereka dijamin berdasar kitab suci atau hukum Taurat Musa. Mereka tidak menjadi pengacau iman seperti Nabi Hananya yang melawan Yeremia di Yerusalem. Rakyat Yehuda itu dapat diandalkan sebagai tenaga kerja di kalangan mereka dan di kalangan penduduk Babel. Semua potensi ini harus kerjasama, topang menopang untuk mempertahankan eksistensi mereka, untuk bisa bertahan hidup di pembuangan. Apa yang hendak dikatakan dengan penjelasan ini? Agar kita tahu bahwa pentingnya surat Yeremia bagi orang Yehuda yang terbuang ini.
agar mereka tidak ragu berintegrasi dengan penduduk Babel dan bekerja sama dengan pemerintah Babel. Bukan tanpa tujuan, mengapa Yeremia dalam suratnya mengatakan bahwa yang membuang orang Yehuda itu ke Babel bukan Raja Babel, melainkan Tuhan Yahova sebagai akibat daripada dosa Raja Manase. Firman Tuhan mengatakan usahakanlah kejahteraan kota, kemana kamu, aku buang. Jadi aku itu adalah Tuhan. Dengan ucapan ini, Yeremia ingin menghapus kebencian bangsa Yehuda kepada bangsa Babel, tempat mereka berada setelah dibuang ke sana. Harus kita tahu bahwa tidak bisa membangun kesejahteraan bersama kalau masih ada sentimen negatif di kalangan suku-suku, bangsa-bangsa di suatu negara. Apalagi seperti di Babel waktu itu, banyak yang dibuang ke sana dari negerinya. Untuk membangun masa depan dan kehidupan sejahtera bersama, semua elemen bangsa harus bisa Bhinneka Tunggal Ika, seperti kata Indonesia. Walaupun berada di dalam negara diktatorial, apalagi di negara hukum dan demokratis. Hal-hal seperti ini harus diperhatikan dari sudut penghayatan ajaran agama, maupun dari segi skill atau keahlian, dan dari sudut latar belakang budaya, etnis, dan kesukuan atau kebangsaan. Semua harus bekerja untuk integrasi bangsa, walaupun tanpa menghilangkan identitas khusus masing-masing. Perlu diperhatikan bahwa surat itu dibawa utusan Raja Zedekia bernama Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia, dan ditujukan kepada Nebukadnezar, Raja Babel, bukan langsung kepada Raja Jekonia atau Raja Joyakin untuk seterusnya kepada semua orang Yehuda yang terbuang itu. Tentu saja Raja Zedekia dapat berpartisipasi dalam pengiriman surat itu karena Raja Zedekia masih belum memberontak kepada Babel. Dengan demikian surat itu juga adalah surat politik. Bukan surat dari raja, tetapi surat dari Nabi Yeremia yang terhitung sebagai orang kepercayaan Raja Babel di Yerusalem, dan isinya sangat perlu segera diketahui oleh Raja Babel, sehingga Raja Babel sedapat mungkin memperhatikan kaum Yehuda yang ditawannya ke Babel sebagai orang buangan. Raja Babel perlu tahu bahwa kaum Yehuda bukan musuh bangsa Babel, melainkan warga buangan yang ingin turut membangun kota Babel dan berdoa untuk kota itu, tempat Nebukadnezar memerintah. Suatu pendekatan strategis demi masa depan bangsa Yehuda. Jadi orang harus betul-betul bisa berpikir strategis demi masa depan bangsa. Walaupun berada di tengah-tengah bangsa yang bengis, bahkan dapat dikategorikan sebagai musuh. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, dalam surat itu dikatakan dua kepentingan besar, yakni pertama untuk kepentingan kaum Yehuda, kesejahteraannya dan masa depannya, dan yang kedua untuk kepentingan bangsa Babel, kesejahteraan Babel dan masa depan Babel. Demi masa depan kaum Yehuda, Yeremia menganjurkan, dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya, ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan, ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Kalau kaum Yehuda yang terbuang itu ada 17.000 orang, yang berarti kurang lebih 3.000 keluarga kalau 5-6 orang per keluarga, maka mereka harus membangun 3.000 rumah. Bayangkan berapa luas tanah dan berapa banyak bahan-bahan bangunan yang harus diadai untuk itu. Padahal kaum Yehuda itu sudah jatuh miskin sebagai orang buangan. Selain itu mereka diarahkan untuk membuat kebun agar hasilnya dapat mereka gunakan sebagai sumber kemakmuran di tanah pembuangan. Tanah untuk itu harus dicari dari orang Babel. Jadi mereka harus penuh hikmat
dan perangai yang disimpatiki oleh penduduk setempat, sehingga mereka bisa memperoleh hal-hal seperti itu. Mereka harus pandai bergaul kepada orang-orang non-Yehuda dan kepada pemerintah. Mereka membuat diri mereka menjadi orang terbaik, tukang-tukang terbaik, pandai besi terbaik, dan kalau melamar menjadi pegawai negara Babel langsung diterima karena terhitung sebagai terbaik, terjujur, dan paling ramah di kalangan penduduk negeri Babel. Hidup beragama mereka juga membuat mereka menjadi orang yang paling rendah hati, penuh sukacita, simpatik, dan berpengharapan yang kuat. Tidak menjadi pemfitnah kaum beragama lain, tetapi menjadi mitra kerja paling tulus bagi suku bangsa dan kaum beragama yang lain, yang menjadi teman sekerja mereka. Mereka tunjukkan buah reformasi Yosia yang mereka alami dulu. Umat Kristen harus bisa seperti itu di NKRI yang ada sekarang. Orang Yahudi terhitung sebagai orang-orang yang tampan dan perempuan-perempuan yang cantik. Itu berkat Tuhan. Itu merupakan modal terbaik bagi mereka untuk mendapat pasangan hidup. Nabi Yeremia tidak mengajak mereka agar laki-laki Yehuda cari pasangan hidup dari perempuan Israel saja, dan perempuan Yehuda mencari pasangan hidup dari kalangan kaum Yehuda saja. Yeremia tahu bahwa nenek moyang mereka, itu garis ibu, ada yang berasal dari kaum non-Israel, seperti Lea, Rahel, Ribka, Ruth, istri Yusuf bin Yakub, dan lain-lain. Yang utama adalah jangan lagi terulang dosa Salomo yang ditarik-tarik istrinya menyembah berhala. Yehuda mengenal sistem proselit, yakni pengadopsian orang non-Israel menjadi bagian bangsa Israel atau Yehuda. Selama di pembuangan itu 70 tahun, ada bangsa Yehuda yang kawin dengan non-Yehuda, dan hanya Esra yang memaksa mereka menceraikan suami dan istri masing-masing yang non-Yehuda atau Israel. Tujuan utama Yeremia dengan anjurannya agar kawin dan mengawinkan putra atau putri adalah agar kaum Yehuda tidak semakin sedikit, tetapi harus semakin banyak, seperti diharapkan oleh Tuhan sewaktu menciptakan manusia, supaya bertambah banyak dan memenuhi bumi. Kaum Yehuda tidak perlu mengalami genosid karena mereka terbuang. Kalau bisa, mereka berubah dari yang sangat minoritas menjadi mayoritas karena perkawinan dan karena melahirkan putra-putri, cucu, cicit, dan lain-lain. Maka tidak boleh malas punya anak, seperti terjadi di kalangan orang Kristen di Eropa sekarang ini, yang dalam 20 tahun lagi penduduk asli negara-negara Eropa itu menjadi paling minoritas di negeri mereka sendiri. Di Indonesia sekarang, keluarga berencana yang mengatakan 2 anak cukup ditindaklanjuti oleh orang Kristen dengan keluarga bertanggung jawab, dengan anak lebih dari 2, tetapi semuanya harus sejahtera, berpendidikan tinggi, ulet, cerdas, dan terandalkan. Jadi jangan hanya tahu melahirkan putra dan putri. Melahirkan anak tetapi menyengsarakan anak yang dilahirkan itu adalah dosa bagi orang Kristen. Jadi setiap orang tua dalam keluarga umat Tuhan harus bertanggung jawab untuk nafkah pendidikan, rumah, lapangan kerja, dan hal-hal kesejahteraan lainnya untuk anak-anaknya, dan untuk itu tanpa korupsi, tetapi dengan keuletan dan kecerdasan. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, kaum Yehuda yang terbuang itu harus berusaha untuk kesejahteraan kota atau negara di mana mereka dibuang. Kesejahteraan kota itu otomatis menjadi kesejahteraan umat Yehuda juga. Mereka diajak mendoakan kerajaan Babel, tetapi tidak cukup hanya dengan berdoa. Kata orang, doa itu sudah 50% dari kesuksesan pekerjaan. Tetapi 50% lagi harus usaha. Usaha apa? Ya, semua usaha yang mungkin dikerjakan, sambil terus-menerus mengembangkan setiap usaha itu. Di Indonesia sekarang dimungkinkan membuat banyak sekali usaha dengan adanya Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, yang mempermudah izin-izin mendirikan perusahaan dan keadilan dalam perburuhan dan penggajian-penggajian. Kesempatan itu harus digunakan
oleh umat Tuhan untuk mengabdi di negara ini. Kalau masih sungkan-sungkan untuk turut membangun, maka semua usaha menjadi tidak jalan. Jadi turut membangun negara tempat berada sebagai warga kelas 1 atau kelas 2 harus betul-betul sungguh-sungguh. Tidak boleh tanggung-tanggung, tidak boleh sungkan-sungkan. Potensi sumber daya manusia yang dimiliki setiap suku harus dikerahkan semaksimal. Jadi di kalangan umat Tuhan seperti kaum Yehuda dulu dan kaum Kristen sekarang, harus ada SDM yang terandalkan. Tanpa itu omong kosong semuanya turut membangun negara. Para tukang dan pandai besi dan para pembuat kebun yang diangkut ke Babel adalah orang-orang terandalkan dalam keahlian mereka. Mereka terdidik di negeri Yehuda dan sesudah di Babel menjadi orang yang paling dibutuhkan untuk membangun kesejahteraan negeri Babel. Hal seperti ini sangat perlu diperhatikan umat Kristen sekarang kalau mau ikut membangun dan mengusahakan kesejahteraan bangsa Indonesia di NKRI yang berpancasila, berundang-undang dasar RI 1945 dan berbineka tunggal ika. Unang betokolan kelas horbo bangson itu hatta holas yaugen maninggala jala holas sibadugu-dugun dungi si pasehat-sehaton. Unang matok songunibe. Baik kebodoh raja jala raja sorry pada ina ahli terampil bisa mandiri. Kesungguhan hati kaum Yehuda membangun negeri di mana mereka berada membuat mereka menjadi orang-orang jenius, dan yang gilalah pemerintah yang tidak mencintai mereka seperti Adolf Hitler di Jerman pada waktu Perang Dunia Kedua itu. Orang-orang Kristen harus menjadi orang-orang yang unggul di semua segi kehidupan bangsa, masyarakat, dan dalam berbudaya, bernegara, berpolitik, beragama, berilmu pengetahuan, dan dalam berlingkungan hidup, menegakkan hukum, dan bertoleransi. Dengan penuh kerendahan hati, kelemah lembutan, dan etika hidup yang disimpatiki, keuletan dan kecerdasan, rebutlah anak-anakku sekalian semua kesempatan untuk menjadi SDM terunggul di bidang masing-masing. Agar Anda menjadi orang terandalkan di negeri ini dan menjadi kebanggaan bangsa, kebanggaan kaum beragam atau kaum beragama, dan kebanggaan Tuhan. Yakinlah kalau negeri ini sejahtera sebagaimana dicita-citakan bangsa Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar RI 1945, pasti umat Tuhan turut menikmati kesejahteraan yang telah diraih itu. Kita masuk dalam perjuangan itu, dan perjuangan itu adalah perjuangan yang benar. Tidak perlu merengek-rengek, tetapi semakin giat dan sungguh-sungguh membuat usaha untuk kesejahteraan bangsa, masyarakat, dan semua kaum beragama. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Amin. Bisa disambut dengan firman-Mu, berkatilah. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas penyertaan-Mu. Walaupun misalnya umat-Mu berada di negeri asing, apalagi di negeri sendiri, Engkau berkatilah agar mereka dapat menjadi garam dan terang, dan juga berpartisipasi penuh untuk mensejahterakan bangsa Indonesia yang kami cintai ini. Untuk itu Tuhan berikan kesempatan terbaik kepada umat-Mu tanpa kecuali untuk meningkatkan mutu keterampilan masing-masing dan keahliannya, sehingga ada modal dasar mereka untuk turut mengusahakan kesejahteraan bangsa Indonesia. Ampuni dosa kami Tuhan, sertailah umat-Mu seluruhnya, dan jauhkan bangsa kami dari kemerosotan, baik kemerosotan mental. Sembuhkanlah sakit penyakit yang sedang terjadi, dan tolong bangsa kami lepas dari semua resesi ekonomi. Berikan hikmat yang luar biasa kepada Bapak Presiden kami dan semua jajarannya, dari pusat hingga di lorong-lorong, di desa-desa, dan lain-lain. Terima kasih Bapa atas kemurahan-Mu dalam Yesus Kristus. Sempurnakan doa kami dan kabulkanlah itu. Amin.